pihak. Namun entah mengapa, para pelaku yang masih remaja itu bak tak peduli bahwa aksi nekatnya dapat membunuh mereka. Alih-alih mempertunjukkan aksi heroik mampu memberhentikan truk yang sedang melaju kencang, uji nyali mereka justru dibayar dengan nyawa. Benarkah kenekatan mereka hanya demi konten? Tim TV One mengabarkan. Aduh, kesel banget ngeliatnya sebenarnya ya. Ya, sekali lagi ini peringatan jangan ditiru. Karena ini tidak ada apapun alasan untuk meniru tindakan ini gitu ya. Nah, kita akan ngobrol ya Tia soal Ya, ini. sebenarnya kalau berbicara mengenai demi konten ya banyak konten yang bisa dilakukan, konten yang berfaedah begitu ya. Justru jangan konten yang ya kita bisa konten kreatif yang berfaedah, jangan yang justru menimbulkan korban jiwa, kemudian bahkan diri sendiri bisa meninggal dunia. Kita akan bahas mengenai hal ini, sudah ada narasumber yang bergabung bersama kami. Sudah ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial, dan juga Mas Wicaksono, pegiat media sosial. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Wicak dulu deh kalau melihat nih. Langsung. Melihat banyak sekali ya, sekarang kan anak-anak pun sudah mengakses media sosial. Bahkan kita melihat tadi mungkin banyak yang di bawah umur, masih remaja, masih labil begini. Melihat kenapa kecenderungan terus meningkat anak-anak yang membuat konten yang tidak berfaedah, bahkan justru dapat merugikan diri sendiri. Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan duka cita dan simpati yang mendalam juga ya kepada anak-anak yang baru saja kemarin di daerah Cibinong kalau nggak salah ya, yang sampai meninggal begitu ya. Terus terang sebagai sesama konten kreator, saya konten kreator, mereka juga sebetulnya konten kreator juga gitu ya. Harus mereka itu mengalami hal yang tidak semestinya. Nah, saya melihat bahwa ini kan fenomena yang bukan baru kemarin saja gitu. Tidak diketahui kapan pertama kali muncul, tapi kalau sepanjang bacaan dari media begitu ya, ini sudah muncul dari tahun 2021 dan terus berulang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kalau para sosiolog, para ahli filsafat begitu ya, ini kan cerita soal ada angkatan anak muda gitu ya, yang menurut filsafat itu sedang butuh eksistensi, eksistensialisme gitu. Mereka membutuhkan eksistensi. Umur-umur begitu kan umur-umur transisi dari anak-anak ke dewasa. Perkembangan jiwa, fisik mereka belum lengkap. Otak mereka juga belum lengkap berkembang, masih belum matang. Iya. Jadi judgement atau penilaian baik dan buruk, norma-norma, nilai-nilai itu mereka belum mapan gitu. Nah, sekarang mereka dihadapkan pada situasi di mana media sosial adalah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Mereka setiap hari melihat dinamika interaksi. Bayangkan ketika ada seorang anak yang membutuhkan eksistensi dan menemukan media sosial sebagai sarana untuk mewujudkan eksistensi mereka dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang, apa yang terjadi? Sementara kalau kita lihat, tidak semua anak itu kan punya cukup kemampuan. Belum pernah, tidak semua anak pernah mendapatkan yang namanya literasi digital. Betul. Bagaimana mereka harus bersikap, berperilaku di media sosial, membuat konten yang seharusnya seperti apa. Apakah eksistensi itu diwujudkan dalam konten-konten seperti itu, Mas, yang membahayakan nyawa mereka sendiri. Nah, gitu. Mas, tapi kalau tadi Mas Wicak menyebutkan setidaknya dari pemberitaan media kan 2021 ya, terus kemudian isu itu naik, turun lagi, sempat naik, sekarang ada lagi gitu. Nah, saya ingin tanya apakah memang istilahnya ya, komunitasnya atau distribusi kontennya di medsos itu sebegitu masif kah sampai anak-anak ini cenderung ya gampang mengikuti dengan tujuan yang tadi Mas Wicak sampaikan? Iya, ini kan sebuah semacam gerakan yang dulunya asli genuine gitu ya. Seperti waktu itu ada kelompok anak-anak yang nyegatin truk telolet ya. Itu awalnya sesuatu yang spontan gitu. Nah, sama ini yang challenge maut ini ya, tantangan maut dengan nabrak truk ini. Ini saya duga awalnya dulu sesuatu yang spontan. Tapi lama-kelamaan itu mungkin menjangkiti virus yang tidak baik, menjangkiti banyak anak-anak. Anak-anak kan mudah meniru. Lalu timbul komunitas di banyak tempat. Di media sosial, di Facebook misalnya ada komunitas anak-anak yang
menyukai tantangan dan mereka suka ditonton. Nah, ada kecurigaan bahwa ada juga peran sindikat begitu ya, yang memang sengaja memelihara komunitas ini. Tapi ini tugasnya polisi dapat untung memang mereka. Oh ya, untungnya tenar saja atau memang ada nah ini uang? baru dugaan ya. Ini karena ini kan begini, zaman sekarang ini di media sosial, ini kemarin itu ada nenek-nenek ya yang mandi lumpur, ada yang bayarin. Nah, bukan tidak mungkin yang anak-anak melakukan tantangan maut ini juga sebetulnya bagian dari sebuah game, bagian dari sebuah pertunjukan yang dibiayai oleh mungkin sindikat tertentu. Saya kira ini tugas kepolisian untuk menyelidiki apakah komunitas itu di baliknya ada sindikat, ada orang-orang ya yang membayar untuk mereka supaya melakukan aksi itu, karena ini mencurigakan gitu. Kalau hanya sekedar sesuatu yang spontan, korbannya udah banyak. Iya. Kenapa mereka tidak belajar? Kenapa mereka masih tertarik saja? Itu dia pertanyaannya. Nah, oleh sebab itu kita harus mencari juga, jangan-jangan ada orang yang sengaja meminta mereka gitu untuk melakukan tantangan-tantangan itu. Itu dugaan yang tadi disampaikan oleh Mas Wicak. Memang nanti ranahnya pada aparat penegak hukum gitu. Betul. Ya. Oke, saya ke Mbak Devi lagi. Mbak Devi, kalau misalnya kalau Mas Wicak bilang memang kalau anak muda masih akan mudah meniru gitu ya. Tapi kan meniru pun pasti akan ada pertimbangan. Saya ingin tanya, apakah lingkungan sosial juga salah satunya situ sangat mendorong atau sangat bisa membuat anak-anak itu berperilaku dengan resiko tinggi itu tadi? Pertama, selama masih akan ada anak dan remaja sebagai anak kandung peradaban, sampai kapanpun aksi-aksi menantang, nekat itu akan selalu hadir. Zaman dulu juga sama saja, naik motor tanpa rem dan sebagainya. Hanya dulu tidak ada media sosial. Jadi yang pertama perlu dipahami adalah perilaku beresiko adalah sesuatu yang menjadi bagian dari anak dan remaja. Kenapa? Sebenarnya dari situ mereka akan tumbuh. Karena dari situ kan mereka akan mencoba. Hanya saja problemnya adalah ketika itu kemudian menyerempet hal-hal yang bisa menghilangkan nyawa. Ini nggak hanya terjadi di Indonesia, di Barat pun sampai hari ini challenge model seperti ini macam-macam, dari mulai makan deterjen lah dan sebagainya. Betul. Itu rata-rata menyebarnya semua pada anak-anak. Yang kedua, jadi sedikitnya ada 8 alasan sebenarnya. Itu tadi satu. Lalu yang kedua, tadi saya sepakat sama beliau, penelitian Ohio State University menunjukkan anak itu otak seseorang itu baru akan benar-benar sempurna minimal 20 tahun. Jadi nggak heran lah kalau mereka kemudian tidak mampu. Hal-hal seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kehidupan di virtual itu sekarang itu karena kemampuan otak kita belum berkembang, mereka melihatnya menjadi sangat real. Jadi apa yang mereka tonton itu sebagai sesuatu yang memang, oh ini bagian yang tidak salah. Karena semua orang melakukannya, oh berarti kalau saya melakukan ini sesuatu yang juga benar untuk saya lakukan. Dan yang ketiga, persis sebagaimana yang beliau sampaikan, bahwa ada problem yang namanya sesuatu yang beresiko itu dianggap keren. Gitu. Kenapa? Karena setelah itu mereka akan mendapatkan perasaan diterima lewat apa? Kalau zaman dulu perasaan diterima itu oleh lingkungan kecil. Sekarang itu bisa orang seluruh dunia lewat likes dan lewat share. Karena anak dan remaja itu sangat butuh perasaan bahwa saya diterima. Wah, yang nonton banyak nih, keren. Yang banyak, oh berarti aku sudah bagian dari komunitas. Yang disebut komunitas itu sebenarnya kalau zaman dulu kan cuma geng yang ada sekitar kita. Sekarang ruang lingkup media sosial online itu sebenarnya sebuah community. Seorang anak itu sangat ingin diakui, diterima, yang dalam konteks era sekarang adalah di ruang digital. Lalu yang ketiga adalah groupthink namanya. Ada teori yang namanya groupthink, bahwa kalau teman saya melakukan ini, walaupun saya sebenarnya ragu, saya nggak mungkin ngomong no, saya nggak mungkin bilang enggak. Oh, kalau tidak saya takut saya akan dilempar, saya dianggap anak yang cupu gitu kalau istilahnya gitu, saya dianggap nggak asik dan sebagainya. Nah itu yang kemudian mendorong mereka juga akan terus melakukan hal-hal yang berbahaya sebenarnya demi dicintai oleh teman-temannya. Makanya kalau ditanya sebenarnya problemnya di mana? Apakah ini problem ekonomi gitu ya? Apakah anak-anak kalangan tertentu? Tidak. Anak-anak kalangan atas pun akan punya challenge juga yang sangat berbahaya. Nah problemnya cuma satu, salah satunya, yaitu apakah dia cukup merasa dicintai. Nah kalau kemudian kita bisa memberikan enforcement atau penekanan bahwa kamu keren kok, kamu tuh oke kok, mudah-mudahan itu akan sedikit mencegah dia untuk mencari kata sayang, kata oke, kata pengakuan lewat perilaku beresiko yang kemudian menghadirkan jempol dan share tadi yang membuat dia menjadi percaya diri sebagai anak dan remaja. Banyaknya kasus yang menelan korban jiwa dengan hal-hal yang dilakukan anak muda ini? Masih kurang menyadarkan nggak, Mbak?
pasti tidak akan sadar karena anak dan remaja tadi mereka memang belum bisa berpikir seperti itu. Nah, itu problemnya justru di orang dewasa. Nah, di kita ada kecenderungan bahwa kita agak pelit memuji, kita agak pelit mengapresiasi gitu ya. Jadi artinya salah satunya adalah bentuk perhatian itu bukan hanya perhatian basa-basi ngobrol nanya gimana sekolah tadi dan sebagainya, tidak. Tapi ayo kita sering membuat penguatan pada anak kita bahwa kamu tuh keren kok, nggak harus pakai yang kayak gitu-gitu. Berteman boleh, tapi kalau udah yang kayak gitu teman kamu aja, kamu di sini, nggak usah ikut-ikutan yang kayak gitu. Nah, itu perlu dialog yang panjang dengan pendekatan positif yaitu cinta. Mbak Devi menarik ya, tapi saya agak khawatir ketika Mbak Devi bahwa ini akan selalu ada. Artinya peristiwa-peristiwa seperti ini mungkin ini bukan yang terakhir gitu ya. Nggak, dengan model yang berbeda-beda saja. Kita orang dewasa yang harusnya siap memagari itu, bukan tugas anak-anak karena mereka belum sampai pada taraf itu. Oke, kita ngobrol lagi dengan Mbak Devi dengan Mas Wicak sesaat lagi. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.